Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Sayyid subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa qala ayyuhan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubil ilma minal mahdi lil lahd. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru mulia kita, Ustaz Haji Faridun, Abangku Filah, Bang Deni, abang-abangku semuanya, Paman Kafar, imam kita yang tadi telah memperkenalkan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita dengan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat yang terbaik awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan kajian halaqah subuh pada hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan karunia kepada kita hidayahnya, rahmatnya, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ini salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan bapak-bapak kita buka surah Al-Baqarah ayat 269. Kalau di Quran ini halaman 45. Surah kedua ayat 269. Sebagaimana amanah yang diberikan Tazkiratul Haq, hari ini tema kita tentang ta'zimil ilmi wa ahli. Saya membawa kitab yang populer di pesantren, namanya kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Syekh Al-Zarnuji. Beliau mazhabnya Hanafi, tapi sangat luar biasa isi daripada kitab Ta'limul Ta'alim ini, apalagi ditujukan kepada para santri. Kita semua juga santri dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pengarang kitab ini. Kita bacakan dulu suratul Fatihah agar menjadi manfaat, yaitu pengarang kitabnya Syekh Az-Zarnuji nafa'allahu ta'ala bi umur dunya fiddin wal akhirah. Ta'lim bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya baca, nanti Bapak-bapak silakan mengikuti surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah mayyasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, siapa orang yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa may yazakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, hamba Allah yang cerdas, memiliki akal yang sehat. Jemaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya yang pertama, ada ilmu, ada hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Ada orang belajar tapi hanya untuk ilmu saja, mungkin bisa jadi gelarnya profesor, doktor, tetapi ilmunya bukan membuat dia semakin dekat dengan Allah, ya, makin jauh dari Allah. Mungkin dia ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli fikih, tapi ahli saja, tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah. Makanya pentingnya kita ingin meraih ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itulah hikmah. Dan ilmu yang bermanfaat itu diberikan kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki, dan yang mendapatkan itu khairul katsira. Karena itu pada kesempatan ini kita ingin membahas kitab Ta'limut Ta'lim, ya, halaman 16, ya. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli, pasal tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ya, ini yang seringkali kita melupakan, bahwa ternyata untuk meraih ilmu yang bermanfaat dunia akhirat itu, bagaimana seorang yang belajar ilmu kepada siapapun, dia harus memuliakan, ta'zim. Kalau ta'zim ini sebenarnya mengagungkan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Siapa itu? Guru, ustadz, kiai, ajengan, habaib. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari bukan makin membuat kita dekat dengan Allah. Ya. I'lam bi anna talibul ilmi la yanal ilma wa la yantabi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustadz wa tawqirihi. Ketahuilah bahwasanya penuntut ilmu, pelajar, santri, mahasiswa, kita ini yang sedang mengaji, ya, mesti mengagungkan ilmu, ahli ilmu dan guru, keluarganya, ya, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, bagaimana Imam Syekh Al-Jarnuji mengungkapkan, ma wasala man wasala illa bi hurmati wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'zim. Dipastikan kesuksesan seseorang, ya, bagaimana seorang yang mengaji, yang belajar, yang menuntut ilmu itu, ya, sangat tergantung bagaimana sikap dia, ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu, ya, memuliakan ilmu, ya, kemudian wa ahlihi, ahlinya ilmu, bahkan keluarganya yang orang-orang yang memberikan ilmu. Ma wasala man wasala, ya, kesuksesan seseorang itu disebabkan dia mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Wa ta'zimi, dan memuliakan. Al-hurmah khairu minat ta'ah. Hormat itu, menghormati ilmu itu bahkan lebih baik daripada ketaatan.
Sampai seperti itu. Sebaliknya, kegagalan seseorang ya dalam menuntut ilmu karena meremehkan ilmu, menganggap remeh, menganggap rendah ilmu orang yang memiliki ilmu, ya guru-gurunya, ya maka tidak akan meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi sebaliknya, ya manis dada ilman, lam yazdad hudan, walam yazdad minallahi ila bu'dan. Siapa orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, makin jauh dari Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Sebuah kisah menarik, ada seorang santri belajar ke kiai, ya, tapi dia diperintahkan oleh kiai itu ya untuk mengurus rumahnya. Yang lain belajar, dia hanya nyapu, ngepel, membersihkan rumahnya, seluruhnya tuh sampai halaman-halamannya, sampai seluruhnya pesantrennya. 2 tahun seperti itu. Lama-lama santri ini ngomong, Pak Kiai, saya diamanahin sama orang tua saya di sini itu untuk ngaji. Yang lain ngaji, kok saya kok hanya bersih-bersih, ya seluruh kebutuhan kiai saya penuhi. Saya di sini suruh belajar sama orang tua saya. Apa kata kiai? Silakan antum pulang. Kok saya belum belajar? Antum pulang. Apa yang terjadi? Dia pulang, sekarang punya pesantren besar di daerah Jawa Timur. Nah, itu kenapa bisa begitu? Itulah yu'til hikmah. Allah memberikan hikmah kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki. Kalau orang pesantren namanya ilmu ladunni. Allahumma alimni min ladunka ilman, ya Allah, karuniakan hamba ilmu dari sisimu ya Allah. Jadi ada ilmu yang diperoleh karena khidmatnya dia, karena memuliakan dia kepada ilmu dan gurunya, sampai apapun yang diminta guru dia taati. Itulah Allah berikan kepadanya. Padahal dia nggak belajar. Ya, itulah sulit kita memahaminya. Inilah namanya ilmu laduni, hikmah. Nah, kalau orang mendapatkan hikmah, maka dia khairan kasir, kebaikan yang banyak. Secara logika akal kita nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau Allah kehendaki sangat mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Misalnya nih, ya sunnatullah, kalau kita nikah punya anak, betul Pak? Ya, kalau nggak nikah nggak punya anak. Tetapi kalau Allah kehendaki, ada manusia nggak perlu menikah, tapi ada manusianya. Nabi Adam alaihissalam nggak punya ayah, nggak punya ibu, betul. Juga ada manusia yang hanya punya ibu, nggak punya ayah. Logika kita nggak masuk akal. Ada manusia seperti itu, ada, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang hanya punya ibu, Maryam, ya, Siti Maryam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi, jadilah. Ya. Ya, makanya banyak sekarang zaman milenial digital ini ada yang nyontoh-nyontoh kayak Maryam. Ya, Maryam zaman sekarang. Ya, punya anak nggak jelas bapaknya siapa. Nauzubillah, jangan ditiru itu ya. Contoh lagi, ada sunnatullah, ada inayatullah. Ya, api itu panas. Logika kita mengatakan api panas. Memang seluruh dunia mengatakan api itu panas. Tapi api itu netral bagi Allah, karena Allah yang menciptakan api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrus, Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Api yang membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, apa kata Allah kepada api itu, makhluk Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api membakar tubuhnya. Itu namanya inayatullah, di luar logika kita. Inayatullah. Contoh lagi, inayatullah beda dengan sunnatullah. Ya, tapi kita harus yakin ada rezeki yang harus kita menjemputnya lewat apa?
lewat usaha, lewat kerja, lewat dagang, lewat apapun, kerja keras namanya kan ya. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Min haitsu la yahtasib. Itu apa namanya? Inayatullah. Nah, mungkin seperti itu. Seorang santri yang hanya khidmat kepada gurunya kiai tadi, dia tidak pernah belajar, tapi hanya menyimak sambil dia nyapu, ngepel, membersihkan rumah kiainya, keperluan kiainya. Apa yang terjadi? 2 tahun disuruh pulang, punya pesantren besar. Apa namanya itu? Min haitsu la yahtasib, inayatullah, hikmah. Nah, jadi ada sesuatu di luar itu. Tapi ada orang yang belajar terus S1, S2, S3, dia meraih profesor, bahkan ilmunya luar biasa. Tetapi kok aneh, nggak pernah berjamaah di masjid subuhnya misalnya. Kenapa bisa begitu? Yang tadi, man istada ilman lam yasad hudan wa lam yasad minallah ila budan. Siapa orang bertambah ilmu tapi hidayah tidak bertambah kepadanya, dia nggak dekat kepada Allah, makin jauh dari Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Makanya ungkapan Imam Ali Sayyid Ali karramallahu wajhah, maaf, Sayyidina Ali karramallahu wajhah seperti ini. Qala Ali karramallahu wajhah, ana abdun man 'alami harfan wahidan. Saya adalah seorang hamba dari orang yang mengajarkan ilmu kepada saya walaupun 1 huruf. Ya, 1 huruf. Dia adalah Tuhan saya hambanya. Insa'a ba'a wa insa'a toko. Jika ia perlu menjual saya silakan. Jika ia ingin memerdekakan saya silakan. Jika dia ingin menjadikan tawanan saya pun mau. Itulah Ali, babul ilmi, pintu ilmu, sampai mengatakan begitu. Jadi kalau kita belajar 1 huruf saja dari Al-Quran, dari ilmu, maka dia adalah Tuhan, majikan, kita adalah hambanya. Allah Akbar. Sampai seperti itu. Nah, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fa huwa maulahu. Siapa yang mengajarkan seorang 1 ayat dari kitab Allah, maka dia adalah tuannya, dia adalah majikannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Syekh Ar-Narjudi dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Makanya pentingnya kita untuk memuliakan ilmu dan memuliakan empunya ilmu. Ya, siapa yang memuliakan, yang memiliki ilmu, keluarganya, maka Allah akan muliakan dirinya, keluarganya. Sebuah ungkapan dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini diceritakan, yaitu khairul aba man 'allamaka. Sebaik-baiknya ayah adalah orang yang telah mengajarkanmu. Lalu seorang santri nanya kepada Syekh Iskandar Zulkarnain, mengapa engkau lebih banyak mengagungkan gurumu daripada ayahmu? Apa jawabannya? Ini Syekh ini dalam dikutip dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ayah saya menurunkan saya dari langit ke bumi, sedangkan guru saya mengangkat saya dari bumi ke langit. Kira-kira bahasa luar biasa ya. Allah Akbar. Nah, ini bahasa filosofi kitab Ta'lim Muta'alim ini luar biasa. Ya, jadi kenapa dia lebih memuliakan gurunya dibandingkan ayah kandungnya, sampai mengatakan begitu. Ya, sampai mengatakan bahwa kalau ayah saya itu hanya menurunkan saya dari langit ke bumi, sedangkan guru saya mengangkat saya dari bumi ke langit. Ini cerita menarik, ini cerita pribadi lah. Ketika saya minta izin kepada murabi tercinta almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, ujian dosen UI setelah lulus S2 dan 2007 waktu itu, Bang, mau
doa, minta doa. Doa apa? Saya keluar. Besok ujian lisan, dosen UIN, PNS di UIN. Ya, ujian tulisannya sudah lulus, tapi ujian lisannya baru besok nih, minta izin. Nah, lalu apa ungkapan Murabili ini terngiang-ngiang? Apa jawabannya? Abang doain, antum nggak lulus. Lah kok doanya begitu? Antum sudah di langit turun ke bumi. Nah itu bahasanya. Sudah di langit turun ke bumi. Allah. Benar nggak lulus. Sama-sama waktu saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Darut Tafsir almarhum Kiai Haji Husin di Misan, belum meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahumma billah. Beliau saya pijit, memang beliau kebiasaan sama-sama Ustaz Karim almarhum juga begitu, minta dipijit. Saya pulang ke sini pijitin Ustaz, saya pijitin. Lalu ketika pijit dia ngomong begini, ente itu janganlah pegawai negeri. Saya bilang, ayah saya pegawai negeri, bapak saya pegawai negeri, guru agama. Itu makan dulu tuh dicari sama pemerintah karena orang-orang nggak pada mau jadi guru. Itu terpaksa, bapak ente saya kenal dan ya udahlah. Sama almarhum Ustaz Arifin seperti itu. Jadi beliau itu melarang saya jadi pegawai negeri. Ustaz Arifin malah mendoakan gak lulus. Nah ternyata Ustaz Abdul Somad yang sudah jadi dosen di UIN Pekanbaru pun sampai keluar ya jadi pegawai negeri. Yang udah di dalam aja keluar, apalagi yang di luar pengen ke dalam. Apa hikmahnya yang terasa? Mungkin hikmahnya adalah ketika kita mengikuti nasihat guru dan itu nasihatnya luar biasa, kita taati nasihat itu, banyak hikmah. Mungkin kalau saya jadi pegawai negeri tidak bisa punya pesantren kali ya, gitu. Tidak bisa berdakwah lebih leluasa lagi. Tapi jangan berarti setelah mendengar nasihat begini yang ingin jadi pegawai negeri bukan diri. Enggak, sebenarnya boleh, apapun profesi itu boleh. Nabi Yusuf itu pegawai negeri di zamannya, ya, tapi dia amanah, jujur. Yang pentingnya bukan pegawai negerinya, yang pentingnya jujurnya. Masalahnya kalau ingin jadi itu ada ar-rasi wal murtasi, nyogok dan disogok. Itu masalahnya. Umumnya jarang sekali pegawai negeri itu yang benar-benar lulus tanpa uang, tanpa UUD, ujung-ujungnya duit atau KUHP karena uang habis perkara. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya ternyata bukan hanya diperintahkan di dalam kitab ta'lim ini memuliakan ilmu, guru ilmu, tapi juga keluarga guru. Kenapa bisa berkaitan antara ilmu, antara guru dan keluarga guru? Ternyata kaitannya sangat erat. Nah, diceritakan seorang khalifah Harun ar-Rasyid pernah menyerahkan anaknya kepada Syekh Asmuni, seorang syekh dari guru-guru yang mengajarkan ilmu adab kesopanan. Suatu hari syekh ini ya melihat anaknya yang di pesantren Syekh Asmu ini dalam keadaan berwudu, ya. Syekh Asmuni berwudu, ya, dalam keadaan membasuh kaki, di mana putra khalifah sedang menuangkan air ke kaki gurunya. Melihat demikian, namanya khalifah kan raja, presiden, tegur nih, "Hei Syekh, anak saya ini saya serahkan kepada engkau untuk dididik ilmu agar menjadi orang yang cerdas, agar menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa anak saya ya tidak engkau suruh menuangkan air dengan tangan kanan sedang tangan kiri menggosok kakimu? Ya, kenapa kamu suruh seperti itu? Bukan diajarkan ilmu, malah diajarkan menuangkan air ke kakinya Syekh untuk berwudu." Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, inilah diantara cara memuliakan ilmu dan guru. Justru dengan kita khadim, menjadi pelayan kepada guru, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, hikmah itu Allah berikan ketika kita menjadi orang yang memuliakan, mengagungkan guru. Ya. Nah, sebelum memuliakan keluarga guru, apa sih diantara hal-hal memuliakan guru itu? Diceritakan di sini, walaupun kalau di sini tidak disebutkan
nomor-nomornya, karena memang kalau kitab kuning itu kita menelitinya luar biasa ya. Di sini dijelaskan misalnya wala yajuzu maqalu wala yaqilu kalam indahu illa bi isni. Kemudian macam-macam. Nah, paling tidak saya catat ada 10 hal yang mesti cara efektif kita memuliakan guru. Pertama, tidak boleh berjalan di depan guru. Sampai begitu. Tidak boleh berjalan di depan guru kecuali kita memuliakannya. Coba di pesantren-pesantren ya, ketika guru keluar memegang kitab, itu murid-muridnya semuanya pada apa? Pada berdiri. Ya, tidak mampu dia berjalan selama tidak mau berjalan selama guru itu lewat dulu. Yang kedua, tidak menduduki tempat duduk gurunya. Misalnya gurunya ngajar di sini nih, misalnya nih, ini bangkunya nih. Nah itu sampai tidak boleh itu. Kenapa? Karena bagian dari suul adab. Ya. Yang ketiga, tidak boleh mendahului bicara di depan gurunya kecuali dengan izinnya. Misalnya nanya itu tanpa izin langsung gitu, nyerocos tanpa izin dari guru itu nggak boleh. Yang keempat, tidak banyak bicara di hadapan guru. Ya. Yang kelima, tidak bertanya sesuatu yang membosankan. Dia nanyanya itu aja gitu. Ya, misalnya seorang santri nanya, Ustaz, saya nanya nih, nanya ente apa? Kan aneh ya, itu kita kan kentut, wudu batal kan ya Pak ya? Tapi kenapa yang dibasuh itu muka ketika wudu? Padahal batalnya wudu karena kentut, harusnya kan yang dibasuh bukan muka. Ada aja nanya nih di zaman milenial di santri ini. Kenapa yang dibasuh muka bukannya pantat gitu kan? Jawabannya sederhana. Ente kalau kentut malu itu yang muka apa pantat? Muka, ya itulah. Ada aja nanyanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh begitu ya, atau sesuatu yang membosankan misalnya ya. Yang keenam, jika kita ke rumah guru misalnya nih untuk belajar ilmu ya, jangan sampai kita terus-menerus mengetuk pintu ya, sampai salam 3 kali, ngetuk pintu tok 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 sampai berkali-kali, itu usul adat. Sampai tunggu 3 kali salam nggak dijawab, pulang. Mungkin ya guru kita lagi istirahat dan sebagainya. Ini sampai seperti diajarkan dalam kitab ta'lim. Yang ketujuh, selalu mohon ridhonya guru. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Orang tua itu ada 3. Pertama, orang yang melahirkan kita, ibu ayah kita. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita, guru-guru kita. Yang ketiga, orang tua yang menikahkan kita. Siapa dia? Mertua kita. Itu 3 orang tua kita. Jadi mintalah ridhonya, maka Allah ridho kepada kita. Yang ke-8, menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan guru. Jangan sampai guru itu murka karena kita melakukan sesuatu perbuatan yang membuat dia sakit hati. Misalnya dosa-dosa besar, ya kan ya? Atau membuat ya pesantrennya tercemar oleh kelakuan kita, majelisnya. Nah, itu juga jangan sampai. Kemudian melaksanakan seluruh perintah guru asal bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada guru wajib selama perintahnya bukan maksiat. Contoh misalnya nih, dulu ada seorang hebat ilmunya, tinggi ilmunya, Barsiso, mungkin sudah berkali-kali ya diceritakan. Ini ilmunya saking hebat-hebatnya, muridnya itu sampai bisa terbang. Ya, iblis rapat. Siapa yang mampu menggoda Barsiso menjadi kafir, mati dalam keadaan sul khotimah, mendapat piagam penghargaan, menjadi diangkat sebagai iblis atau setan yang paling hebat. Dalam sidang rapat ditentukan seorang. Udah bisa ya? Belum. 10 lagi. Kisahnya begitu. Kemudian dengan berbagai cara iblis menggodanya, yaitu ada datang seorang wanita santriwati untuk belajar di pesantren Syekh Barsiso ini, guru Barsiso ini, ya kan? Awal-awalnya dia nolak, tapi dengan berbagai cara setan menggodanya. Ini kan ngajinya jauh, jangan di dalam rumah, di luar saja. Kan kamu seorang guru, masa menolak murid? Gak boleh dong, ajarkan ilmu yang kamu punya. Iblis itu goda begitu.
Akhirnya Barsiso ngajarin di luar rumahnya. Setan masuk lagi hari yang berikutnya. Barsiso, kamu ini ngajarin itu harus bisa dong, supaya ilmu itu diberikan dan masuk ke dalam ilmu kepada muridmu, santriwatimu itu. Jangan sampai lah kalau di luar kan nggak mungkin ilmu itu masuk ke dia, mungkin dia nggak paham, salah dengar, salah lihat. Di dalam aja belajarnya, di dalam rumah. Setelah di dalam rumah, ya kan, waduh bahaya nih. Kemaksiatan itu kan bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, lama-lama namanya berduaan seorang wanita dengan seorang laki-laki, walaupun dia seorang ilmu hebat tinggi ilmunya, tapi namanya laki-laki, akhirnya mulai tergoda. Tapi ini masih kuat. Lalu iblis menawarkan minuman keras waktu itu, khamr. Kalau kamu menjinahi perempuan itu, kamu pasti dirajam, kamu pasti dibunuh hukuman mati. Yang kecil itu ada tuh disiapin, ada minuman keras. Itu dosanya lebih ringan. Enggak usahlah kamu berzina dengan dia. Minum aja, minum. Dia minum. Apa yang terjadi? Al-khamru umul khaba'is. Khamar itu induknya kemaksiatan. Dia minum, mabuk. Melihat perempuan di depannya santriwati, dia zinahi. Dia bingung, nanti saya dihukum rajam. Daripada saya ketahuan, akhirnya wanita tadi dibunuh. Minuman keras, memperkosa, yang berzina, lalu dia bunuh wanita tadi. Akhirnya dikubur di belakang rumahnya. Nah, kakaknya, keluarganya, ini kan pengen tahu kondisi anaknya kan. Allah berikan ilham lewat mimpi bahwa ya kenapa anaknya atau adiknya yang belajar di pesantren Barsiso ini kok enggak pulang-pulang. Kata Barsiso dengan berbagai alasan dia harus takhalus gitu supaya dapat ilmu kanuragan yang tinggi, hikmah dan sebagainya. Dia enggak boleh dilihat oleh siapapun. Lama-lama mimpi itu diberitahukan lewat mimpi itu bahwa Barsiso ini telah menjinah, telah mabuk, menjinahi dan membunuh adiknya atau keluarganya. Akhirnya singkat cerita ditangkaplah itu Barsiso, dihukum pancung dan dihukum mati, hukum rajam. Nah ketika dihukum rajam, iblis nggak tinggal diam, dia belum selesai menggodanya. Ya, bagaimana caranya? Kamu ingin ya supaya diberikan Allah keringanan azab, Allah akan ampuni dosamu kalau kamu ketika dihukum rajam, detik-detik kematian kamu, tundukkan kepalamu kepadaku. Wah, kata iblis itu ya dengan wajah yang hebat lah ya. Dia menyangka itu malaikat atau siapa lah. Akhirnya Barsiso ketika detik-detik sakaratul maut, dia tundukkan kepalanya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini cerita dalam kitab Usfuriyah. Ini cerita singkatnya karena ya kemaksiatan itu jangan dimulai. Ya, kalau sudah dimulai bisa melahirkan kemaksiatan berikutnya, bahkan puncaknya syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kembali lagi ke ta'zimul ilmi, kita wajib menghormati guru selama guru tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, memuliakan ilmu, memuliakan guru dan juga memuliakan keluarganya guru. Karena bagian dari memuliakan ilmu termasuk juga memuliakan dari keluarganya guru. Diceritakan yaitu di kitab Al-Jarjudi, di kitab Ta'lim Muta'alim ini ada seorang yang melihat dia lagi belajar. Nah, ketika melihat lagi belajar ini, mana nih? Tunggu dulu ya Pak ya. Lalu ada seorang anak-anak yang terjatuh dari mainan, padahal dia sedang konsentrasi belajar itu. Lalu dia langsung dengan cepat mengangkat anak itu, lalu diberikan
pada orang tuanya, ternyata orang tuanya itu adalah gurunya. Apa yang terjadi? Ya ditanya, kenapa kamu memperhatikan sedangkan kamu sedang belajar menuntut ilmu di sini? Ya, karena apa? Karena dia adalah anak dari guruku, maka sama saja memuliakan guru, memuliakan keluarganya sama dengan memuliakan gurunya. Sampai seperti itu. Apalagi di zaman sekarang nih, kita lagi dihebohkan, tapi alhamdulillah ya sudah terbuka lebar tentang nasab, ya kan? Nasab habaib terjawab sudah, sehingga benar-benar mana orang yang memuliakan habaib sebagai keturunan Rasulullah, bagaimana orang-orang yang menghina habaib, menyepelekannya, bahkan menghinanya. Nah, maka tidak akan ilmunya bermanfaat. Ternyata kitab-kitab di pesantren, kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Mu'in, kitab Kifaayatul Akhyar, itu kitab-kitab yang dikarang gurunya itu adalah para habaib. Jadi nggak mungkinlah para kiai di pesantren itu sampai menghinakan para habaib, para ulama-ulama yang benar-benar ada juriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin seorang itu mendapatkan keberkahan ilmu, tidak mungkin seorang itu mendapatkan hikmah dari ilmu yang dipelajari, tidak mungkin ilmunya bermanfaat kalau dia menghina, menyepelekan, meremehkan anaknya guru atau juriatnya guru, apalagi masih juriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian takzim ilmu adalah takzim ahli, keluarganya yang memiliki ilmu. Kesimpulannya, ternyata kalau kita ingin mendapatkan hikmah, kembali kepada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, kembali kepada kita. Muliakanlah ilmu, muliakanlah guru, muliakanlah ahli ilmu. Bahkan kalau kita ingin punya anak kita, cucu kita ulama, muliakanlah guru kita, maka insya Allah nanti anak kita, cucu kita ada titisan menjadi ulama karena kita memuliakan ulama. Insya Allah. Mudah-mudahan kajian kali ini membangkitkan semangat kita untuk selalu memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan para keluarganya guru yang memberikan ilmu, sehingga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Bi barakati wa karamati wal muhyi. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.